Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, NIM 1921040017, akan menjelaskan mengenai kasus korupsi terhadap pembangunan gedung IPDN. Tersangka dalam kasus korupsi ini yaitu Dudi Jokom, saat itu menjadi pejabat pembuat komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Diduga menghubungi beberapa kontraktor memberitahu akan adanya proyek IPDN. Selanjutnya dilakukan pertemuan di sebuah kafe di Jakarta. Pembagian proyek ini Dudi Jokom meminta fee sebesar 7%. Akan tetapi sebelum lelang dilakukan, diduga telah disepakati pembagian pekerjaan, yaitu PT Waskita Karya untuk proyek IPDN di Sulawesi Selatan dan PT Adikarya untuk proyek IPDN di Sulawesi Utara. Lalu pada September 2011, pemenang lelang ditetapkan Dudi Jokom dan kontraktor pemenang tender menandatangani kontrak proyek. Selanjutnya pada Desember 2011, Dudi Jokom diduga meminta pembuatan berita acara serah terima pekerjaan untuk proyek IPDN Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara agar dana dapat dibayarkan, padahal pekerjaan belum selesai. Sebelumnya, kasus korupsi di IPDN Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara tersebut berasal dari pengembangan kasus yang lebih dahulu menimpa Dudi Jokom, yakni kasus korupsi untuk pembangunan IPDN di Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Saat itu Dudi dinilai melakukan penyalahgunaan wewenang untuk mengatur tender proyek pembangunan gedung IPDN. Dalam kasus ini, Dudi melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junko pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain Dudi, hari itu KPK juga menetapkan 2 tersangka lainnya dalam pembangunan gedung IPDN dari pihak proyek pemenang tender, yakni Adi Wibowo, Kepala Divisi Gedung PT Waskita Karya, dan Dono Purwoko, Kepala Divisi Konstruksi 6 PT Adikarya Persero. Jumlah kerugian yang ditaksirkan dalam korupsi proyek pembangunan kampus IPDN di Sulawesi Selatan sekitar 11,18 miliar, sedangkan di Sulawesi Utara sekitar 9,378 miliar. Atas perbuatannya tersebut, Dudi divonis pidana 4 tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah dan subsidi 1 bulan. Melihat kandungan pasal 2 ayat 1 atau pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junko pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hukuman tersebut dirasa pantas untuk sebuah kasus korupsi karena kasus korupsi terjadi secara sistematis dan meluas di Indonesia, sehingga tidak hanya merusak keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara khusus, termasuk penerapan sistem pembuktian terbalik, yaitu pembuktian terhadap dakwah. Tadi penjelasan dari saya mengenai kasus korupsi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.